Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jawabannya luar biasa, semangat ya. Daun saga, daun salam. Apa tuh ya? Iya betul. Kebalik lagi ya, daun salam, daun saga. Iya. Yang jawab salam masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini keren banget, ini ibu-ibunya luar biasa semangat, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang solihat, ibu-ibu pecinta Quran, dalam kesempatan ini saya diminta oleh Mbak Ivon, Ustazah Ivon, katanya untuk menyampaikan, sebetulnya nggak ada hijrah-hijrahnya dari Mbak Ivon ya, pokoknya tentang bagaimana agar kita bisa dekat dengan Quran. Kemudian permohonan berikutnya sedikit membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah itu ya, yang dikatakan oleh Mbak Ivon. Sebelumnya saya ingin memberikan kabar gembira terlebih dahulu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tahu artinya dapat hadiah ya. Ada hadis Rasulullah 2 ya. Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, yang tahu artinya boleh maju ke depan dapat hadiah. Boleh maju ke depan. Maju ke depan. Ayo Bunda, maju ke depan. Semangat, berani. Ayo maju ke depan. Boleh. Ayo. Enggak apa-apa kalau salah. Enggak dihukum. Kira-kira aja deh ya. Ulangi ya. Man salaka, barang siapa, torikon, jalan. Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang barang siapa yang ingin selamat, mungkin ya apa ya? Iya, pokoknya kira-kira aja apa deh. Tadi kan barang siapa, man salaka torikon, jalan, yaltamisu fihi ilman, jadi barang siapa yang berjalan menuju ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, jalannya menuju surga. Tepuk tangan, masya Allah. Sebentar ya, dapat hadiah 50.000 ya. Nih, rezeki ibu solehah ya. Barakallah. Iya. Amin. Silakan duduk ya. Satu lagi hadisnya ya, siap-siap dapat tadi juga. Iya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tadi sama man ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ayo maju ke depan. Ya, silakan. Apa? Barang siapa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa menginginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dalam agama. Masya Allah, tepuk tangan. Tunggu dapat hadiah. Iya lagi, Masya Allah. Nah, ya.
Iya, wayaki ya. Jadi iya, kurang lebih barang siapa Allah itu menginginkan ibu-ibu nih menjadi orang yang baik, maka akan difahamkan kepada agama. Nah, jadi ibu-ibu yang ada di sini juga panitia yang ada di sini adalah bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang luar biasa. Ibu ini orang yang luar biasa semuanya. Karena oleh Allah ditakdirkan untuk hadir di tempat ilmu. Ibu-ibu ditakdirkan hatinya untuk mau mempelajari Al-Quran. Tidak semua oleh Allah diberikan hidayah tersebut. Maka kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dunia mah sementara ya Bu ya. Nah, apalagi tadi kata Pak Mardani umur ibu-ibu 17 tahun gitu ya. Masya Allah ya. Iya. Ada kan lagu penyanyi hijrah ya, yang kepalanya suka pakai apa ya, Ustadz Dery Sulaiman, pernah dengar? Nah, kan beliau nasyidnya dunia sementara, pernah dengar? Akhirat selama-lamanya. Ada yang hafal? Kira-kira seperti itu ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia yang sementara ini Allah memberikan hidayah kepada kita untuk belajar mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu-ibu yang sholihat, ada 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ada yang sudah tahu? Kalau kewajiban berarti kalau kita tidak melaksanakannya bagaimana? Berdosa ya. Jadi kita mulai dengan 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran, yang semoga ketika ibu bergabung bersama Yayasan Serumpun Bambu kita dapat melaksanakan 6 kewajiban ini ya. Yang pertama, kewajiban terhadap Al-Quran adalah membaca atau at-tilawah, tapi ternyata membacanya harus tartil ya. Ibu-ibu diajarkan semua ya membaca tartil ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu selalunya manusia mengalami 2 kesalahan ya. Kesalahan yang pertama, kalau kita lakukan ini hukumnya haram ya. Kalau bahasa Arabnya namanya kesalahan al-jali. Pernah disampaikan ya kalau ustazahnya ya. Nah, kesalahan yang kedua, kesalahan sifatnya makruh. Kesalahan ini disebut al-khafi, kesalahan yang tersembunyi. Kalau kesalahan al-jali, kesalahan yang jelas-jelas salah. Misalnya, apa sih contohnya kesalahan yang jelas-jelas salah? Yaitu ketika salah mengucapkan makhorijul huruf ya. Huruf sa ya, sin. Itu ketika kasir itu artinya pecah ya. Tapi kalau pakai sa itu artinya banyak atau berlimpah. Saya paham ya Bu ya? Kalau kasir yang artinya berlimpah, banyak, barokah, kita baca menjadi kasir, artinya jadi pecah, jadi berubah, jadi salah. Nah, itu yang disebut kesalahan al-jali dan hukumnya adalah haram. Bukannya Bu Oni nakut-nakutin ya. Dengan mengetahui ini, ibu-ibu harus
semakin semangat belajar Qur'annya. Jangan sampai ada huruf yang salah dibacanya. Seperti itu ya. Kesalahan yang kedua, tadi kesalahan apa namanya? Yang pertama jali, yang kedua khofi. Khofi itu tersembunyi, makruh. Misalnya nih ya, nun mati ketemu ya, namanya apa itu? Pinter semua, idgham bi gunnah. Nah itu cara bacanya harus bagaimana? Dengung dua kali, dua harokat. Kalau dibacanya enggak dengung itu salah, tapi tidak sampai haram salahnya. Ya Bu ya. Jadi bukan dibaca mayyar tadda tapi ya. Mai tahan ya. Kalau dibaca cuma mayyar tadda, nah itu tidak haram, tapi kita banyak makruhnya. Semangat Bu, belajar terus bersama Yayasan Serumpun Bambu. Semangat, Masya Allah, Insya Allah ya. Nah jadi tadi kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 6. Yang pertama apa tadi? Membacanya dengan tartil ya. Yang kedua itu adalah mentadaburkan. Al-Quran itu salah satu mukjizatnya adalah asyifa. Apa syifa itu? Obat bagi hati kita yang sedang gundah gulana, tidak tenang, maupun obat untuk fisik kita ya. Ibu-ibu kalau ada yang sakit, bacain aja trikul sambil diresapi, insya Allah bisa sembuh asal yakin dan ditadaburi. Nah, untuk bisa mentadaburi berarti kita harus tahu terlebih dahulu artinya ya. Kalau tahu artinya insya Allah bisa jadi obat buat segala keresahan kita. Nih Boni mau cerita kisah orang tuanya Imam Malik. Nah, tahu ya nama Imam Malik kita ya. Nah, singkat cerita, Imam Malik itu punya ayah dan ibu yang menikahnya itu ta'aruf, berarti nggak pacaran ya. Nah, ibunya Imam Malik pakai nikob, pakai cadar ibunya Imam Malik ya. Ketika malam pertama, ayahnya membuka nikob, ternyata mohon maaf, wajahnya mungkin biasa-biasa aja, kayak Bu Oni lah, biasa-biasa aja. Nah rupanya Imam Malik itu ayahnya agak kecewa. Ngerti nggak Bu? Iya. Kok ternyata biasa-biasa aja ya gitu ya. Nah kira-kira Bu, kita sebagai perempuan kalau suami kita tuh merasa kita ini nggak cantik, biasa-biasa aja, kira-kira kita perasaannya gimana Bu? Sedih, baper, marah ya. Tapi karena ibunya Imam Malik itu ahlul Quran yang suka mentadaburi Al-Quran, beliau ketika suaminya kecewa malah baca Qurannya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Kira-kira artinya apa, Bu? Kira-kira begini. Ala abang boleh jadi sukanya yang cantik-cantik, tapi itu nggak baik buat kamu menurut Allah gitu ya. Aku nih biasa-biasa aja, tapi yang terbaik menurut Allah. Allah itu tahu apa yang paling cocok buat kamu. Kira-kira begitu artinya. Nah ketika itu suaminya bertaubat. Nah, jadi kita kalau tahu arti Al-Quran bisa mendoktrin suami ya. Keren ya. Saya suka mendoktrin Pak Mardhani. Saya bilang begini ya,
Di dunia ini gak ada perempuan yang paling baik cintanya kecuali aku. Siti, saya bilang, makanya gak usah tengok kanan kiri. Lurus aja gitu ya, seperti itu ya. Nah ketika itu suaminya bertaubat Bu, tahu bahwasanya oh gitu ya, iya istri saya solehah gitu ya. Nah akhirnya apa yang terjadi, mereka melakukan hubungan suami istri. Besok paginya ada kentongan panggilan jihad ya. Bapaknya Imam Malik pergi jihad puluhan tahun nggak pulang ya. Ketika pulang salafus soleh itu kalau habis pergi jihad pulang nggak langsung ke rumah tapi harus ke masjid ya. Jadi ke Masjid Nabawi ya Bu ya, kita yang pernah umroh insya Allah pernah ke sana ya. Nah setelah salat subuh ada kajian hadis gitu ya. Ternyata yang ngisi itu ustadz muda yang tampan ya, kemudian soleh ya, cerdas banget menjelaskan hadisnya gitu ya. Nah setelah selesai pulanglah ya ayahnya Imam Malik, tapi beliau terkejut karena ternyata ustadz muda yang ganteng, soleh dan berilmu itu pulang ke arah yang sama. Dan ternyata masuk ke rumah beliau juga. Tadinya beliau sudah baper, apa istri saya sudah nikah lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh nikahnya sama ustadz muda yang ganteng. Nah, akhirnya karena penasaran masuk ke rumah dan ternyata ditanya kepada istrinya, kata istrinya, inilah anakmu Imam Malik. Ingat enggak dulu yang aku bilang wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Paham ya? Jadi Al-Quran ketika tahu maknanya, tahu artinya, ditadaburi, maka itu bisa menjadi obat dan bisa menjadi penyelesai segala masalah. Ya. Jadi itu ya, Masya Allah, itulah fungsinya Al-Quran yang ditadaburi gitu ya. Misal Bu, ketika hidup kita ini banyak sekali masalah. Nah, Ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 155 dan artinya. Siapa yang mau baca ke depan dan baca artinya, Bu Oni kasih dia. Surat Al-Baqarah ayat 155 dengan artinya. Ini sekalian ini ya, ingin tahu nih, udah belajar Qurannya 1 tahun katanya ya. Betul? Masih Iqra ya, yang sudah baca Quran boleh maju. Yang lain. Yang sudah baca Quran yang bukan Iqra mana? Ya, sini Bu, maju. Al-Baqarah ayat 155. Yang masih Iqra jangan berkecil hati. Semua dapat pahala yang sama. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Artinya Bun. Shadaqallahul azim. Sama artinya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Jazakillah khair. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita misalnya enggak punya uang gitu ya, terus ada kekurangan harta itu memang tadi
di surat Al-Baqarah ayat 155 memang hidup itu pasti diuji. Dengan apa tadi? Dengan ketakutan gitu ya, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jabatan yang diambil ya, bahkan dengan ancaman daripada nyawa. Ya memang itulah hidup di dunia seperti itu. Terus di akhir ayat itu dengan wabasyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah menghafalkan. Nah, kalau kita punya hafalan Quran, Masya Allah Tabarakallah, hafal saja surat Al-Mulk itu akan menjaga kita di alam kubur. Ada yang sudah mulai menghafal? Alhamdulillah. Kita mulai dari juz 30 ya. Jadi ibu yang solihat, alam kubur itu menakutkan. Alam kubur itu gelap. Ketika kita masuk ke alam kubur, dihimpit terlebih dahulu. Ya, setiap kita, ibu-ibu tidak terkecuali, ketika kita masuk ke alam kubur pasti dijepit terlebih dahulu. Dan jepitan itu, himpitan itu sesuai dengan dosa dan amal seseorang. Ya, ketika banyak dosanya, dihimpit itu sampai remuk gitu ya. Nah, tetapi ketika kita menjadi para penghafal Quran, kata Rasulullah, maka kita itu ketika masuk ke liang kubur, dijepitnya itu seperti dipeluk keras seorang ibu kepada anaknya. Keras, tapi enak nggak pelukan seorang ibu? Enak. Amin ya robbal alamin. Jadi kita semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya kita tentunya ya, kita juga harus menurunkan semangat ini kepada keturunan kita ya. Berikutnya yang keberapa sekarang? Yang keempat. Tadi membaca, mentadaburkan, menghafal. Yang keempat adalah mengamalkan. Ya, kita sering mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut Quran yang berjalan. Pernah dengar nggak? Nah, yang dimaksud Quran yang berjalan adalah manusia yang mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Misal ya, bunda-bunda, ada yang tahu kalau Masya Allah Tabarakallah yang tentang ada teman-teman yang ikut LTQ di Iqra Juz 29 ya, yang tentang ketika seseorang itu sudah meninggal. Nanti Bu, kalau kita semua sudah meninggal, kita semua tuh bilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hidupkan saya barang 1 detik." Nah, terus kita bilang sama Allah, kalau saya diberikan jatah hidup 1 detik, maka saya akan memberikan sedekah. Paham Ibu ya? Ada yang hafal nggak suratnya? Juz 29 ya? Sama Ipon. Ya, nanti kita cari suratnya ya. Tapi intinya ketika Al-Quran memberitakan yang seperti ini, berarti tugas kita adalah mengamalkannya untuk banyak bersedekah. Ini ada kisah sahabat Rasulullah SAW, namanya Sya'ban. Siapa namanya? Sya'ban. Jadi Sya'ban ini adalah sahabat Rasulullah yang miskin. Rumahnya itu agak jauh dari Masjid Nabawi, tapi setiap hari selalu sholat subuh datang awal. Nah, suatu pagi musim dingin ya, Sya'ban ini pergi ke masjid dengan pakai
dua baju dingin, ya. Yang bagus ditaruh di dalam, yang luar itu yang jelek, ya. Ibu-ibu pernah umroh musim dingin di Madinah? Belum, ya. Itu subhanallah ya, ketika saya pernah haji di musim dingin, itu ketika sholat itu tidak di dalam masjid, ketika di luar masjid itu tulang itu rasanya gemertak gitu ya. Kalau nggak pakai sarung tangan itu udah sakit lah ya, sampai kaki saya, maaf bahasa ininya, budugan ya ketika musim dingin ya. Gatel-gatel seluruh badan. Nah, jadi dia pakai bajunya itu dua gitu karena ketika itu musim dingin. Nah, ternyata di tengah jalan ketemu orang sedang meringkuk di jalan karena kedinginan. Nah, akhirnya dia berikan selimut yang bagian luar yang jelek gitu ya. Nah, kemudian dia juga bawa sepotong roti. Kalau musim dingin itu kan cepat lapar banget ya. Nah, akhirnya dia berikan rotinya itu sepotong. Nah, tapi ternyata setelah hari itu Sya'ban itu tidak pernah sholat lagi ke masjid karena ternyata beliau wafat. Nah, akhirnya oleh Rasulullah dan para sahabat dijenguk ke rumahnya. Nah, ketika dijenguk ke rumahnya, istrinya Sya'ban itu bercerita, wahai Rasulullah, suami saya ketika mau meninggal itu teriak-teriak. Ya. Teriakan yang pertama, andaikan yang baru. Andaikan yang baru. Nah, teriakan kedua, andaikan semua. Andaikan semua. Itu maksudnya apa ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan ya, karena Rasulullah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Teriakan pertama kata Rasulullah. Jadi ketika nyawa sudah di tenggorokan, setiap kita itu oleh malaikat sudah diperlihatkan kita itu masuk neraka atau masuk surga. Ketika nyawa sudah di sini, ya, malaikat Jibril, kalau itu orang beriman, malaikat Jibril mengembangkan sayap sebelah kanan. Sayap sebelah kanan itu gambaran surga. Kalau sebaliknya, yang dibentangkan sayap sebelah kiri. Makanya ketika nyawa sudah di tenggorokan, taubat tidak diterima. Karena percuma taubat, sudah tahu. Nah, ibu-ibu, saya pernah melihat ada teman dekat saya wafat, wajahnya itu tersenyum seperti tidur. Nah, kenapa ada orang wafat tersenyum seperti tidur? Karena ketika nyawanya sudah di sini diambil, dia tahu dia mau masuk kemana? Surga. Makanya dia tersenyum. Masya Allah ya. Saya pernah menemani calon jenazah yang maaf ininya pada perempuan, ketika ditemani seperti ada jakunnya dan bunyi roh. Nah, ketika akan wafat itu sulit dan ketakutan. Ya, astagfirullah, karena dia sudah tahu di mana tempat yang akan dia tempati setelah nyawa dicabut oleh malaikat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi lagi cerita apa? Sya'ban ya. Jadi kata Rasulullah, ketika Sya'ban nyawanya sudah di sini tenggorokan, ternyata diperlihatkan pahala sedekah itu luar biasa. Ya, makanya dia bilang, apa tadi teriakannya? Andaikan yang baru, andaikan yang, maksud dia kenapa enggak saya infakkan yang baru saja jubahnya. Terus tadi andaikan semua, coba saya kasih aja itu rotinya semua. Masya Allah ya. Jadi ternyata itu menjadi penyesalan ya ketika tidak memberikan yang terbaik sedekahnya. Gitu ya. Semoga insya Allah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan bersedekah dengan apa yang kita mampu, karena pahalanya luar biasa. Amin ya robbal alamin. Fir'aun
Saya alhamdulillah pernah melihat jasad Fir'aun Bu di museum di Mesir ya. Sudah ribuan tahun tapi masih ada Bu. Rambutnya merah, kurus sih karena dia kan diikat-ikat gitu ya. Itu ketika Fir'aun nyawanya di sini, dia mau bersahadat. Karena dia sudah tahu dia mau masuk neraka. Tapi malaikat benci. Akhirnya oleh malaikat, mulutnya yang terbuka akan bersahadat, diambil pasir, dimasukkan ke dalam. Percuma kamu bertobat karena kamu sudah tahu bahwa ajaran Nabi Musa itu betul. Kamu sudah tahu kamu mau neraka, baru kamu mau bersyahadat gitu ya. Nah, jadi mengamalkan yang keempat ya. Kemudian yang kelima itu adalah mendakwahkan ya, mendakwahkan ya, atau mengajarkan. Maaf, bukan 6 berarti 5 ya. Jadi ibu solihah, semangat ibu-ibu belajar Quran, dan ibu-ibu harus punya cita-cita. Ibu-ibu juga harus mengajarkan. Tadi hadisnya jelas. Apa? Khairun nas anfa'um linnas itu ya. Iya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Punya cita-cita untuk mengajarkan Al-Quran? Amin. Untuk bisa mengajarkan berarti belajarnya harus lebih semangat. Ya, jangan sampai belajarnya bolong-bolong ya. Oke. Tadi sebagai pembukaan ditambahkan sedikit tafsir surat Al-Fatihah. Kalau kata para psikolog, kalau orang dewasa itu fokus untuk mendengarkannya cuma 20 menit. Kalau setelah itu fokusnya kemana-mana nih. Ini bicara sudah berapa lama ya? 35 menit ya. Oke, kita tambahkan setelah ini baru tanya jawab ya, Ustazah Ipon ya. Oke. Tafsir surat Al-Fatihah. Nah, Ibu Solihat, ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu ternyata kita sedang dialog. Kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hadisnya sahih bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri atas 2 bagian. Satu bagian milik Allah, satu bagian milik manusia. Nah, semoga kalau kita tahu sedikit tafsir surat Al-Fatihah, ketika kita membaca dalam sholat, kita meresapinya, membacanya tidak terburu-buru ya. Dan di hadis yang lain, ibu yang solihah, saya juga belum terlalu lama tahunya, ternyata ketika setiap kita itu membaca surat Al-Fatihah di pengajian kan biasa ya, Al-Fatihah untuk ini, Al-Fatihah untuk itu. Ternyata saya belum lama membaca hadisnya bahwasanya iblis itu adalah kepala setan. Setan itu punya panglima namanya iblis. Nah, ternyata setiap kita membaca surat Al-Fatihah, iblis itu akan kayak orang mabok, bergeletar kesakitan. Masya Allah ya, jadi semangat ya ketika di setiap pengajian Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Itu setan itu nanya, kenapa wahai iblis engkau menggeletar kejang kesakitan? Kata iblis itu orang-orang di majelis itu mengirimkan surat Al-Fatihah. Kadang-kadang di majelis itu ada 7 kali, 10 kali ya kita diminta membaca surat Al-Fatihah. Dan itu membuat iblis kejang-kejang, menggeletar kesakitan. Jadi semangat ya kalau membaca surat Al-Fatihah, luar biasa. Nah, jadi ada bagian untuk Allah, surat Al-Fatihah, ada bagian untuk manusia. Kita mulai dengan
Ada yang mengatakan basmalah itu ayat pertamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang keutamaan basmalah. Saya tuh sempat ya Allah shock banget ya tentang keutamaannya yang luar biasa. Saya mendengar Gus Baha, ceramahnya Gus Baha. Ibu-ibu kenal Gus Baha? Ustadz NU, Kiai NU yang muda tapi soleh dan cerdas luar biasa. Beliau menceritakan tentang basmalah ini, kisahnya Kiai Holil yang tinggal di Bangkalan, Madura. Pernah dengar, Bu? Kiai Holil itu betul-betul termasuk salah satu penggagas Nahdlatul Ulama, ya. Jadi ceritanya begini. Orang Madura itu kan terkenal juga ya suka dengan majlis-majlis pengajian ya. Jadi suatu ketika ada orang yang di zaman Kiai Holil masih hidup, ada orang yang paling kaya di Bangkalan itu mau haul, tahu Bu haul? Nah, haul keberapa tahun orang tuanya yang sudah wafat gitu ya. Ini orang kaya banget, jadi makanannya juga luar biasa, motong sapi yang gemuk banget, dan yang hadir itu dikasih berkatnya luar biasa ya. Kalau lihat di TikTok itu orang Madura yang kaya-kaya itu kalau haul mereka itu ngasih tentengan itu minyak 5 liter. Minyak 5 liter sama apa gitu. Pokoknya itu habis-habisan itu untuk haul ya. Supaya tadi kan orang tuanya diampuni dosanya. Nah, kemudian dipanggillah Kiai Holil untuk baca doa. Ya, tapi ternyata saat itu Kiai Holil itu undangannya banyak banget. Namanya juga Kiai besar ya Bu ya, bisa 10 undangan kali sehari atau 15 undangan. Nah jadi ketika tiba di orang yang paling kaya di Bangkalan ini, udah ditunggu-tunggu agak telat ya, setelah datang memimpin doanya begini aja ya, mari hadirin semua, kurang lebih seperti itu ya, agar dosa-dosa almarhumah kedua orang tua dari si bapak ini gitu ya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan alam kuburnya, nanti masuk surga bla. Mari kita bersama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup terus pulang. Nah akhirnya yang punya hajat kecewa ya, mau marah-marah nggak mungkin, itu kiai terbesar ya, dan beliau itu kan sempat belajar dengan Kiai Nawawi Al-Bantani itu ya yang di Mekah gitu ya. Nah kemudian akhirnya kasak-kusuknya didengar juga oleh Kiai Holil ya. Nah, didengar juga, akhirnya keesokannya masyarakat yang datang kemarin itu dikumpulkan lagi oleh Pak Kiai, dan yang punya hajat disuruh nebang pohon kelapa ya. Terus pohon kelapa ini jadi gini nih, kayak buat maksudnya dua sisi gini ya. Nah terus di sini dia minta keluarkan sapi yang paling besar ya. Diikat di satu sisi. Nah kemudian beliau menuliskan kalimat bismi di satu sisi pohon kelapa. Nih sini lihat sohibul hajat, lihat gitu ya. Ternyata sapi yang sangat besar itu terangkat ke atas dan kalimat bisminya ini ada di bawah. Maknanya apa kira-kira? Doa diterima bisa ya. Makna ternyata kalimat bismi saja sudah luar biasa dahsyatnya, karomahnya, paham ya? Apalagi yang aku ucapkan itu kemarin di doa haul orang tua kamu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismi aja sapi yang segitu gemuk masih berat timbangan kebaikan pahala kalimat baru bismi. Paham ya? Jadi itu dari Bismillahirrahmanirrahim sudah seperti itu.
Nah, kemudian ada kisah lagi yang ditulis oleh Syekh Sihabuddin bin Salamah, namanya, ada ulama namanya Syekh Sihabuddin bin Salamah. Beliau menulis kisah seorang perempuan solihat yang nikah dengan laki-laki yang ya agak-agak begitulah gitu ya, belum soleh kira-kira ya. Dan suaminya ini gregetan sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya tuh apa-apa pakai bismillah. Ya Bu ya, ngambil piring bismillah, naruh piring bismillah, apa aja pakai bismillah. Kata suaminya, lu lebay amat sih apa bismillah. Tapi saya pernah nemu Bu, ketika saya umroh, orang hitam jualan ya, jualan pacar kuku tuh yang bubuk ya, yang bubuk ya, itu Bu, nyedok bismillah, masukin bismillah, ngambil plastik bismillah, semuanya pakai bismillah. Itu hadisnya kan sahih ya Bu ya. Barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus barokahnya. Ya, kadang kita lupa ya, ternyata semuanya harus bismillah. Kalau nggak pakai bismillah, nggak dapat barokah, terputus barokah. Ya, pakai jilbab bismillah, masang ini bismillah, setiap buka, setiap item bismillah. Masya Allah ya. Nah jadi karena dia gemes sama istrinya lebay, semuanya bismillah ya. Pakai kaos kaki, satu ini bismillah, satu lagi bismillah, lepasnya semua pakai bismillah ya. Nah, akhirnya dia gemes, dia bilang ke istrinya ya, nih aku titip dompet amanah ya, awas kamu kalau dompet ini hilang. Paham ya? Maksudnya itu suaminya ingin menjebak, kamu tuh lebay banget sih, jangan apa-apa bismillah aja gitu ya, ribet gitu ya. Oke, akhirnya sama istrinya diterima dompetnya, bismillahirrahmanirrahim. Terus mau ditaruh di lemari, suaminya itu ngintip, ingin tahu ditaruh di mana sih. Nah, buka baju, bismillah, selipkan, tutup lemari, bismillah lagi. Nah ternyata suatu ketika sama istrinya, sama suaminya, dompetnya itu diambil, dibuang, dimasukkan ke dalam sumur di belakang rumahnya. Nah terus dia bilang ke istrinya, mana dompet? Gitu ya. Kamu sudah janji akan menjaganya, jangan sampai hilang. Istri kan nggak tahu dompetnya masuk ke dalam sumur. Udah, dia masuk kamar, bismillah, buka lemari, bismillah. Dia ambil, ada ternyata. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika dia sedang masuk kamar untuk membuka lemari, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ambil dompet itu dari sumur, letakkan kembali di tempat. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kemudian suaminya bertaubat dan menjadi suami yang soleh dengan karomah bismillah. Mari kita setelah pulang dari sini belajar apa-apa bismillah ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Ar-Rahman itu artinya penyayang. Penyayang itu maknanya Allah menyayangi semua makhluknya, baik tumbuhan, baik hewan, baik mukmin, baik kafir. Ya, makanya ada orang kafir, bukan ada lagi, banyak orang kafir kaya. Kenapa sih orang kafir kaya? Dulu adik saya lagi belajar Islam, kayaknya banyak ada ujian, dan dia protes. Kenapa sih tuh orang kafir kok kaya-kaya, enak banget hidupnya? Nah, karena tadi tafsir basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sayang Allah kepada semuanya. Sedangkan Rahim sayang Allah kepada orang yang beriman.
Ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah ibu-ibu yang mendapatkan rohim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, ibu-ibu ini yang ada di sini bukan ibu-ibu yang sembarangan, tapi ibu-ibu yang mendapatkan rohim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, kemudian ketika dalam sholatnya itu kita itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa kira-kira? Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Kita ngomong, ternyata Allah menjawab. Cuma ibu-ibu nggak denger. Ibu nggak denger. Ya, kalau diresapi kita baca Fatihah aja lama bisa menangis. Karena ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Hambaku sedang memujiku. Jadi kita resapi Alhamdulillahirabbil alamin. Kita seolah-olah kayak mendengar bahwa Allah itu lagi menjawab. Hambaku sedang memujiku. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin apa berikutnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menjawab lagi, hambaku memujiku lagi. Masya Allah. Makanya kalau kita memaknai, kita nggak bisa baca surat Al-Fatihah dalam sholat itu cepat-cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Apa itu artinya? Raja di hari pembalasan. Kita harus membayangkan nanti setelah kiamat, bumi kan sekarang bulat. Nanti kalau kiamat bumi jadi rata. Jadi rata. Dan kita semua nanti di hari kiamat kita berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu ada di daerah Syam. Itu Palestina, Jordan, ya itu dekat-dekat Mesir. Nanti kita semua kumpul di sana. Nah, ketika sebelum kumpul nih bumi ini hancur, ya nanti Allah akan berteriak. Ketika kita semua sudah tidak ada yang hidup, satu makhluk pun termasuk malaikat, Allah berteriak. Tadi, akulah penguasa hari kemudian. Tadi kan Maliki Yaumiddin. Nah, ketika itu Allah itu menjawab, oh hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Masya Allah ya. Nah, jadi sampai Maliki Yaumiddin ini adalah Al-Fatihah milik Allah. Karena isinya pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu berikutnya apa? Artinya apa? Hanya kepadamu dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu intinya ketika kita mengucapkan itu, kata Allah, itu adalah hak kamu yang akan aku tunaikan. Masya Allah ya. Jadi ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, itu hak kamu. Kamu itu setelah kamu beribadah kepadaku, kamu pasti akan ditolong. Ya Bu ya. Nah, setelah itu apa? Tunjukilah. Nah, Allah pun berfirman, itu hak kamu dan aku akan menunjuki kamu ke jalan yang lurus. Masya Allah. Berikutnya. Ya, apa artinya kurang lebih? Ya. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan
sesat ya. Yang dimaksud ayat terakhir itu adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Nah, kemarin saya ikut ceramahnya Syekh dari Palestina. Sekarang kurikulum pendidikan di Palestina, kalau sekolahnya itu ingin mendapatkan biaya dari Israel, baca surat Al-Fatihah ayat terakhirnya nggak boleh. Tadi yang terakhir yang ibu baca tadi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu harus dipotong baca surat Al-Fatihah. Karena mereka tahu artinya itu adalah ditujukan untuk orang Kristen dan orang Yahudi. Ibu sedikit cerita, saya 2 hari yang lalu saya baru pulang. Saya dari Amerika, Bu, jauh banget ya. Perjalanannya 24 jam. Dari Amerika saya ke Swiss, Bu, ya, karena tadi Pak Mardhani itu bicara di sidang PBB, ya, atas nama Negara Republik Indonesia. Di antaranya yang harus bicara itu Puan Maharani, ya, tapi beliau tidak bisa. Jadi Pak Mardhani yang mewakili bicara di sidang di kantor PBB yang ada di New York, satu lagi di kantor PBB yang ada di Swiss, di Jenewa gitu ya. Saya jagain, Bu. Musim panas, Bu. Panas banget, Bu. Itu perempuan rata-rata pakai BH aja celana. Makanya dijagain. Dijagain, Bu. Kacau deh gitu ya. Orang di sana, maaf ya, saya suka itu apa, pakai baju juga nggak pakai BH gitu segini. Itu kalau melorot gimana sih? Kendor. Iya, maksud saya pokoknya serem dah ya, baju-bajunya seperti itu gitu ya. Mereka kan senang kalau kulitnya itu ya sawo matang ya, jadi dijemur. Sama, Bu, laki-laki juga telanjang dada gitu, pakai celana pendek kan pada hitam. Saya bilang, weh, nunduk matanya. Istighfar gitu. Iya sih, ya begitulah ya. Ya mungkin gak dilihat-lihatan gitu ya. Jangan itu, Bu, ini kalau ke TV aja saya suka ngikutin kalau ke TV One gitu. Itu, Bu, presenter apa ya namanya? Presenter. Aduh, Bu, dari TV cantik ya. Itu kalau kita lihat sebenarnya lebih cantik, Bu. Masya Allah, cantik banget, Bu, yang presenter gitu ya. Udah begitu, kalau Pak Mardi datang, Mas Mardhani. Tiba-tiba saya dari belakang, Ibu. Iya, dia bilang, jangan ganjen-ganjen loh, ada gua bininya. Takut dong. Iya. Nah, enggak tadi ya cerita Yahudi gitu ya. Jadi saya ngelihat di sekitar itu orang Amerika kayak gitu ya, semua kayak gitu. Tapi, Bu, saya kagum dengan orang Yahudi. Kagumnya bukan kagum gimana-gimana, ini kita harus mencontoh mereka. Di tengah-tengah budaya yang telanjang, permisif gitu ya, orang Yahudi punya ciri khas. Ya, di antara semua telanjang, laki-lakinya, Bu, semua, Bu, sampai anak balita pakai peci yang di tengahnya kecil. Kalau orang Islam kan topinya rada gede gitu ya sampai ke jidat, dia di sini. Sampai anak 3 tahun, 4 tahun laki-laki pakai itu. Dan perempuannya orang Yahudi itu, Bu, pakai stokin, kaos kaki, bajunya rapi-rapi dan pakai bando yang hampir menutupi rambut. Pakai bando, tapi bandonya bukan bando yang di sini doang. Ya, ini sih sebagai gambaran saja. Mereka yang sesat bisa seperti itu. Berarti kita harus lebih semangat menunjukkan identitas kita, baik dalam berbusana ya. Jadi orang itu melihat saya,
ngeliatin terus melotot kayaknya musuh gue nih kali gitu. Kita kan pakai gini, orang Islam kemana-mana kelihatan gitu. Saya bilang sama-sama lu juga musuh gue gitu. Kita juga sama ngeliatin sampai Pak Mardhani ambil video karena ngeliat anaknya sampai pakai baju yang kayak gitu. Bajunya itu kuno banget gitu loh. Padahal mereka anak-anak muda gitu ya, seperti itu. Sudah jam 10, saya cukupkan ya. Kalau mau ada tanya jawab boleh. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan hilaf. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.